Hello, para pejuang mimpi dari seluruh penjuru dunia. Aku Zero, the Wolf of Inspiration, serigala yang mengikuti jejak keberanian sampai ke sumber cahayanya. Hari ini, kita tidak sedang membicarakan warisan kerajaan, modal triliunan, atau jalan hidup yang sejak awal sudah diberi karpet merah. Kita akan mengikuti perjalanan seorang apoteker, ibu rumah tangga, peracik sampo, pemasar dari salon ke salon, sekaligus pendiri salah satu perusahaan kecantikan terbesar dari Indonesia. Namanya Nurhayati Subakat. Pada 1985, ia memulai PT Pusaka Tradisi Ibu sebagai industri rumahan dengan merek perawatan rambut putri dan hanya dibantu 2 orang karyawan. Usaha kecil itu kelak berubah menjadi Paragon Corp, perusahaan yang menurut situs resminya memiliki lebih dari 10.000 karyawan dan puluhan pusat distribusi. Perjalanannya tidak selalu harum seperti kosmetik baru dibuka. Ada penolakan pekerjaan, keputusan mengundurkan diri, penjualan dari pintu ke pintu, kebakaran pabrik, utang, dan krisis ekonomi. Jadi, coba jawab dalam hati. Sanggupkah kalian melanjutkan usaha ketika bangunan, peralatan, dan harapan terbakar pada malam yang sama? Sebab, di negeri Konoha, pengusaha kecil kadang belum sempat menghitung keuntungan, tetapi sudah diminta memahami formulir yang panjangnya mengalahkan daftar komposisi sampo. Luar biasa. A small room can hold a giant dream. Ruangan kecil dapat menampung mimpi raksasa. Namun, untuk memahami mimpi itu, kita harus kembali ke Padang Panjang. Nurhayati lahir dan tumbuh di Padang Panjang, Sumatera Barat, dalam keluarga pedagang yang menanamkan pentingnya kemandirian dan pendidikan. Orang tuanya tidak mengajarkan bahwa kesuksesan harus dimulai dari jabatan tinggi. Mereka mengajarkan bahwa seseorang perlu mempunyai ilmu agar mampu berdiri dengan kakinya sendiri. Atas dorongan keluarga, Nurhayati memilih bidang farmasi dan menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, sebuah keputusan yang kelak menjadi fondasi ilmiah bisnisnya. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana farmasi ITB pada 1975 dengan predikat lulusan terbaik. Kemudian, kembali memperoleh predikat terbaik dalam pendidikan profesi apoteker pada 1976. Namun prestasi akademik tidak langsung membukakan semua pintu. Ia beberapa kali ditolak ketika mencari pekerjaan dan tidak berhasil mewujudkan keinginannya menjadi dosen. Rupanya ijazah terbaik pun tidak selalu menjadi tiket bebas antri. Kadang, kehidupan tetap meminta kita mengetuk pintu berkali-kali. Inilah pelajaran pertamanya, kemampuan memberi bekal. Tetapi ketangguhan menentukan seberapa lama seseorang sanggup berjalan ketika bekalnya belum dihargai. Di Konoha, orang sering diminta punya pengalaman 10 tahun untuk lowongan pemula. Untungnya, kehidupan tidak selalu membaca persyaratan buatan bagian administrasi. Rejection is not the end of direction. Penolakan bukanlah akhir dari arah perjalanan. Dan arah Nurhayati berikutnya membawanya ke dunia kosmetik. Nurhayati sempat bekerja sebagai apoteker di sebuah rumah sakit di Bandung, tetapi kemudian pindah ke Jakarta setelah menikah. Di Jakarta, ia diterima bekerja sebagai apoteker di sebuah perusahaan kosmetik multinasional setelah sebelumnya mengalami berbagai penolakan pekerjaan. Selama sekitar 5 tahun, ia mempelajari formulasi produk, pemilihan bahan, pengendalian mutu, penelitian, pengembangan, serta cara kerja industri kosmetik profesional. Pengalaman itu penting karena kosmetik bukan sekedar kemasan cantik. Produk yang menyentuh kulit harus dibuat dengan ilmu, keamanan, konsistensi, dan tanggung jawab. Kemudian datanglah persimpangan besar. Nurhayati memutuskan berhenti bekerja agar dapat mengurus anak sekaligus mulai memikirkan usaha sendiri. Keputusan itu bukan perpindahan dari kepastian menuju kemewahan. Ia meninggalkan gaji tetap untuk memasuki dunia yang tidak menjanjikan pendapatan setiap akhir bulan. Tetapi ia membawa 2 modal yang tidak tampak, ilmu farmasi dan pengalaman industri. Uang bisa habis, tetapi pengetahuan yang digunakan dengan benar dapat terus berkembang. Kalian pernah meninggalkan sesuatu yang aman demi sesuatu yang belum jelas? Deg-degan, bukan? Serigala pun mungkin mondar-mandir sebelum mengambil keputusan sebesar itu. Experience becomes capital when courage puts it to work. Pengalaman menjadi modal ketika keberanian menggerakkannya. Dari sanalah sebuah usaha rumahan mulai dilahirkan.
Pada 1985, Nur Hayati mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu dan meluncurkan produk pertamanya, Putri, sebagai perawatan rambut untuk salon profesional. Perusahaan itu belum mempunyai gedung berkilau, laboratorium raksasa, atau papan iklan di setiap persimpangan. Operasinya dimulai sebagai industri rumahan bersama 2 karyawan. Nur Hayati meracik produk dengan pengetahuan farmasinya, sementara proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan distribusi dijalankan dalam skala yang sangat terbatas. Strateginya sederhana, membuat produk berkualitas sesuai dengan kebutuhan rambut perempuan Indonesia, tetapi dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Produk Putri diperkenalkan langsung kepada salon-salon di sekitar Tangerang. Tidak ada algoritma media sosial, yang ada hanyalah keberanian mengetuk pintu dan menerima penolakan. Menurut penuturan Nur Hayati, produk tersebut mendapat penerimaan cepat dan menjadi laris dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pada 1990, usaha yang awalnya dibantu 2 orang telah berkembang menjadi industri kecil dengan sekitar 25 karyawan. Perhatikan polanya. Ia tidak memulai dengan bertanya bagaimana terlihat besar. Ia memulai dengan memastikan bahwa produknya benar-benar berguna. Build usefulness before building fame. Bangunlah manfaat sebelum membangun ketenaran. Namun saat usaha itu mulai berdiri kokoh, api datang tanpa mengetuk pintu. Tahun 1990 menjadi salah satu titik tergelap dalam perjalanan Nur Hayati. Pabrik dan kantor PT Pusaka Tradisi Ibu terbakar ketika perusahaannya sedang bertumbuh. Api tidak hanya menghanguskan bangunan. Peralatan produksi, persediaan, dokumen, tempat kerja, dan kemampuan perusahaan memenuhi pesanan ikut terganggu. Pada saat yang sama, perusahaan masih mempunyai kewajiban dan berada dalam tekanan utang. Nur Hayati harus memilih antara menghentikan usaha atau mencoba membangunnya kembali. Jangan membayangkan bagian ini sebagai adegan motivasi yang selalu ditemani musik kemenangan. Kebangkrutan dapat berarti kehilangan penghasilan, kepercayaan pemasok, dan masa depan karyawan. Nur Hayati juga tidak sedang memikirkan dirinya seorang. Ada pekerja yang menggantungkan kehidupan pada perusahaan dan pelanggan yang menunggu produk. Dalam keadaan itu, ia teringat prinsip ayahnya. Di balik kesulitan selalu terdapat kemudahan. Keyakinan tersebut mendorongnya untuk tidak menyerah. Ia kemudian berusaha memperoleh kredit bank sebagai jalan untuk menjalankan kembali bisnis yang nyaris berhenti total. Sementara di Konoha, orang yang rumahnya terbakar kadang masih ditanya, "Fotokopi bukti bahwa dokumennya ikut terbakar mana?" Kesabaran memang aset tak berwujud. Sometimes survival is the bravest form of progress. Terkadang bertahan adalah bentuk kemajuan paling berani. Selanjutnya, Nur Hayati harus mengubah pinjaman menjadi kebangkitan. Kredit yang diperoleh bukan uang kemenangan. Dana itu adalah kewajiban yang harus digunakan hati-hati untuk memulihkan produksi dan menjaga perusahaan tetap bernafas. Nur Hayati membangun kembali usahanya dengan mengandalkan kualitas produk, hubungan dengan pelanggan salon, kedisiplinan operasional, dan kepercayaan pemasok. Ia tidak sekadar mengganti mesin yang terbakar. Ia membangun ulang rasa percaya bahwa perusahaan kecil tersebut masih mampu memenuhi janji. Inilah perbedaan antara utang produktif dan utang tanpa arah. Utang produktif digunakan untuk menghidupkan kemampuan menghasilkan nilai, bukan sekadar mempertahankan penampilan. Perusahaan kembali bergerak dengan prinsip yang sama. Produk berkualitas, aman, relevan bagi masyarakat Indonesia, dan tetap berada dalam jangkauan konsumen. Sedikit demi sedikit, produksi berjalan. Pelanggan kembali memesan, karyawan kembali bekerja, dan usaha yang sempat dianggap selesai menemukan denyut kehidupannya. Kebangkitan itu kemudian menjadi bekal penting ketika perusahaan menghadapi guncangan ekonomi lain pada penghujung dekade 1990-an. Sekarang, tanyakan kepada diri kalian. Ketika rencana pertama hancur, apakah tujuan kita ikut hancur atau hanya jalannya yang perlu dibangun kembali? A broken factory does not have to produce a broken future. Pabrik yang hancur tidak harus menghasilkan masa depan yang hancur. Tahun 1995, lahirlah nama baru, Wardah. Pada 1995, PT Pusaka Tradisi Ibu meluncurkan Wardah,
Merek kosmetik yang dibangun dengan perhatian terhadap kebutuhan konsumen muslim dan standar halal. Wardah berasal dari bahasa Arab yang berarti bunga mawar. Nama yang dipilih karena indah, mudah disebut, dan mudah diingat. Nur Hayati menjelaskan bahwa ia ingin menghadirkan produk yang tidak menggunakan bahan terlarang menurut keyakinannya dan tidak diuji pada hewan. Produk awal Wardah antara lain bedak padat, lipstik, kemudian pembersih wajah. Produk-produk itu memasuki pasar ketika kosmetik lokal berkonsep halal masih sangat terbatas. Karena pendekatan tersebut, Wardah dikenal sebagai salah satu pelopor kosmetik halal di Indonesia. Namun gagasan halal bukan satu-satunya kekuatan Wardah. Produk tetap harus aman, nyaman, berkualitas, mudah ditemukan, dan sesuai dengan kemampuan belanja masyarakat. Kesuksesan Wardah bukan ledakan semalam. Perusahaan harus membangun edukasi pasar, memperkuat sertifikasi, menumbuhkan kepercayaan, dan memperluas distribusi secara bertahap. Di Konoha, jargon kadang lebih dahulu diluncurkan daripada produknya. Nur Hayati justru melakukan kebalikannya. Kualitas dibangun lebih dahulu, baru kepercayaan berbicara. Values open the door, but quality keeps customers inside. Nilai membuka pintu, tetapi kualitas mempertahankan pelanggan. Ujian berikutnya datang melalui krisis moneter. Ketika krisis moneter 1998 mengguncang Indonesia, biaya bahan, nilai tukar, daya beli, dan operasi banyak perusahaan ikut tertekan. Paragon juga terkena dampaknya, tetapi bisnis tersebut mampu bertahan dan terus berkembang setelah melewati masa krisis. Ketahanan itu dibantu oleh posisi Wardah sebagai produk lokal yang menawarkan kualitas dengan harga relatif terjangkau, serta memahami kebutuhan konsumennya. Distribusi kemudian menjadi mesin pertumbuhan. Hingga akhir 2017, produk Paragon telah tersebar di sekitar 22.000 outlet, didukung 32 pusat distribusi di Indonesia dan 1 di Malaysia. Angka tersebut menunjukkan satu pelajaran penting. Produk bagus tidak akan menjadi perusahaan besar apabila konsumen kesulitan menemukannya. Paragon tidak hanya menjual kosmetik, perusahaan membangun jaringan produksi, logistik, pelatihan tenaga penjualan, komunikasi merek, penelitian, dan pengembangan produk. Dalam bisnis, inovasi bukan selalu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Inovasi juga berarti mendengar masalah konsumen lebih baik daripada pesaing. Coba ingat produk yang kalian gunakan setiap hari. Apakah kalian membelinya karena iklan, harga, kualitas, kemudahan ditemukan, atau gabungan semuanya? A strong brand listens before it speaks. Merek yang kuat mendengarkan sebelum berbicara. Setelah bertahan, Nur Hayati mulai membangun berbagai merek untuk kebutuhan berbeda. Tahun 2010, perusahaan melahirkan Makeover, merek yang memperluas jangkauan Paragon ke segmen kosmetik profesional dan ekspresi riasan yang lebih berani. Pada 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu resmi berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation, tetapi tetap mempertahankan singkatan PT. Pergantian nama menandai transformasi dari usaha berbasis satu kategori menjadi perusahaan yang lebih modern, berorientasi teknologi, penelitian, dan inovasi. Tahun 2014, Paragon meluncurkan Emina, merek dengan karakter lebih muda, ringan, ceria, dan dekat dengan konsumen pemula. Paragon kemudian mengembangkan atau mengelola berbagai merek lain, termasuk Kaf, Labore, Putri, Biodev, Tavi, Instaperfect, Kristalur, dan Wonderly. Strategi banyak merek memungkinkan perusahaan melayani kelompok konsumen berbeda tanpa memaksa satu merek berbicara kepada semua orang. Generasi berikutnya dalam keluarga turut mengambil peran kepemimpinan, penelitian, pengembangan, dan pengelolaan perusahaan agar bisnis dapat bertahan melampaui pendirinya. Berbeda dengan kebijakan Konoha yang kadang satu program diberi banyak nama, Paragon memberi nama berbeda karena setiap merek memang mempunyai konsumen dan tujuan berbeda. Do not merely sell more products, solve more specific problems. Jangan sekadar menjual lebih banyak produk, selesaikan lebih banyak masalah khusus. Kini, mari melihat skala keberhasilannya. Dari 2 karyawan, Paragon berkembang menjadi perusahaan dengan lebih dari 10.000 Paragonian dan sekitar 41 pusat distribusi menurut informasi pada situs resminya.
Pada Januari 2026, Paragon menggelar Beauty Science and Technology 2026 untuk menandai perjalanan 4 dekade dan menunjukkan kesiapan menuju panggung global. Perusahaan menyebut telah membangun kolaborasi dengan lebih dari 20 mitra teknologi global dan menghadirkan 24 pengalaman konsumen berbasis kecerdasan buatan. Paragon juga menyatakan telah meraih 11 penghargaan dalam CNT Ellie Awards 2025 atas inovasi sains dan teknologi kecantikan. Ekspansi perusahaan tidak lagi hanya berpusat di Indonesia. Paragon telah memperkuat pasar Malaysia dan menjalankan langkah ekspor menuju pasar kecantikan halal global. Pada 2019, ITB menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Nurhayati atas kontribusinya kepada masyarakat. Ia tercatat sebagai perempuan pertama penerima gelar kehormatan tersebut dari ITB. Fortune Indonesia juga menempatkannya dalam jajaran Business Person of the Year 2022 sebagai pendiri dan komisaris utama PT Paragon Technology and Innovation. Tetapi keberhasilan terbesarnya bukan hanya jumlah merek atau luas distribusi. Ia membuktikan bahwa ilmu, nilai, dan ketekunan dapat mengubah usaha rumahan menjadi institusi besar. Success becomes meaningful when growth creates room for others. Kesuksesan menjadi bermakna ketika pertumbuhan membuka ruang bagi orang lain. Di chapter terakhir, kita menemukan warisan sebenarnya. Perjalanan Nurhayati Subakat dimulai bukan dari kekayaan besar, melainkan dari ilmu farmasi, pengalaman kerja, 2 karyawan, dan keberanian menawarkan produk kepada salon. Ia merangkum budaya Paragon dalam 5 nilai: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Ketuhanan memberi arah, kepedulian menjaga manusia, kerendahan hati membuka telinga, ketangguhan membuat perusahaan bertahan, dan inovasi mencegahnya berhenti berkembang. Tanggung jawab sosial Paragon diarahkan pada 4 pilar utama: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Dengan demikian, warisan Nurhayati bukan hanya produk yang tersusun di rak, tetapi juga pekerjaan, pengetahuan, kesempatan belajar, dan keyakinan bahwa merek Indonesia mampu bersaing. Sekarang aku bertanya kepada kalian, bagian mana yang paling menyentuh? Penolakan kerja, usaha 2 orang, kebakaran pabrik, kelahiran Wardah, atau keberanian yang membangun kembali? You do not need a perfect beginning to create an extraordinary ending. Kalian tidak membutuhkan awal yang sempurna untuk menciptakan akhir yang luar biasa. Subscribe Insporia by ZH7, karena di sini kita terus menghidupkan inspirasi dari penjuru dunia. Nyalakan loncengnya agar kisah berikutnya tidak hilang ditelan algoritma. Aku, Zero, the Wolf of Inspiration. Teruslah berjalan, sebab mungkin usaha yang hari ini dianggap kecil sedang diam-diam mempersiapkan masa depan yang sangat besar.